Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Latifatul Mutmainnah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 23 2020 3870 23 2018. Pada video kali ini saya akan menganalisis film Banser Rianto melalui beberapa aspek seperti ringkasan cerita, bentuk-bentuk intoleransi yang muncul, analisis teori sosiologi agama, keterkaitannya dengan konflik keagamaan di Indonesia, urgensi moderasi beragama, serta kesimpulan akhir. Baik teman-teman, mari kita mulai. Film Banser Rianto menceritakan kisah seorang anggota Banser bernama Rianto yang hidup di tengah masyarakat dengan dinamika sosial keagamaan yang cukup kompleks. Rianto digambarkan sebagai sosok yang berpegang pada nilai kemanusiaan, keberanian, dan pengabdian. Konflik mulai muncul ketika terjadi ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas di wilayah tempat tinggal Rianto. Ketegangan ini berkembang dari masalah kecil menjadi konflik yang lebih serius akibat munculnya ujaran kebencian, prasangka, dan tekanan sosial. Nah, tokoh-tokoh penting dalam film ini selain Rianto adalah pemuka agama lokal, warga masyarakat yang terpolarisasi, serta beberapa kelompok yang menjadi sasaran intoleransi. Adegan-adegan kunci dalam film menggambarkan bagaimana konflik di masyarakat berkembang mulai dari sikap saling curiga, larangan-larangan simbolik, hingga tindakan intimidasi yang mengarah pada ancaman fisik. Nah, film ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat ketika perbedaan dipelihara sebagai sumber konflik, bukan sebagai keberagaman yang harus dihargai. Nah, bentuk intoleransi pertama yang diperlihatkan dalam film adalah diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Mereka dipinggirkan dalam aktivitas sosial, tidak dilibatkan dalam kegiatan bersama, dan diperlakukan berbeda hanya karena identitas keagamaan atau keyakinan. Eksklusi sosial ini memperkuat batas kami dan mereka dan membuat kelompok minoritas sulit merasa aman. Nah, bentuk intoleransi kedua adalah ujaran kebencian dan kekerasan simbolik. Adanya adegan ketika tokoh atau kelompok tertentu menyampaikan kata-kata merendahkan terhadap kelompok lain. Nah, ujaran ini tidak hanya melukai secara verbal, tetapi juga menguatkan prasangka dan mendorong masyarakat untuk melihat kelompok tertentu sebagai ancaman. Nah, kekerasan simbolik seperti ini seringkali memicu konflik fisik. Baik teman-teman, bentuk intoleransi ketiga adalah intimidasi fisik dan upaya pengusiran. Ketika konflik semakin memanas, beberapa kelompok melakukan tekanan secara langsung berupa ancaman, penyerangan, dan tindakan memaksa. Nah, kondisi seperti ini menggambarkan bagaimana intoleransi dapat meningkat dari kata-kata menjadi tindakan nyata yang membahayakan keselamatan pihak lain. Nah, jika dianalisis melalui teori sosiologi agama, film Banser Rianto mencerminkan fenomena otoritas keagamaan dan relasi kuasa. Dalam masyarakat, tokoh agama memiliki posisi simbolik dan sosial yang kuat. Ketika otoritas ini tidak digunakan secara bijak, maka dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan menjadi alat untuk mendefinisikan siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Nah, melalui teori ini, kita dapat melihat bahwa konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan agama saja, tetapi karena adanya perebutan kekuasaan simbolik. Tokoh yang memiliki otoritas dapat mengarahkan opini massa, memperkuat identitas kelompok, dan menciptakan batas sosial yang memisahkan satu pihak dari pihak lainnya. Nah, teman-teman sekalian, film ini juga selaras dengan teori konflik Karl Marx yang menyatakan bahwa konflik muncul dari ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks film, mayoritas berusaha mempertahankan dominasi, sementara minoritas mengalami penindasan struktural maupun sosial. Ketika struktur sosial tidak mampu menjadi penengah, konflik pun terus berkembang. Film ini menggambarkan pola yang mirip dengan beberapa konflik keagamaan di Indonesia.
Misalnya konflik Ahmadiyah, Syiah Sampang, hingga kasus Tolikara, yang menunjukkan bagaimana perbedaan keyakinan dapat diperbesar oleh isu politik lokal, kepentingan kelompok, dan lemahnya peran lembaga sosial dalam menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman sekalian, selain itu, konflik tentang pendirian rumah ibadah seperti kasus GKI Yasmin atau HKBP Philadelphia juga memperlihatkan pola yang sama, adanya tekanan mayoritas menggunakan sentimen agama untuk menggerakkan massa serta stereotip negatif terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Dengan kata lain, film ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi gambaran nyata tentang kondisi intoleransi yang pernah terjadi dan masih mungkin terjadi di Indonesia. Nah, film Banser Rianto menegaskan bahwa moderasi beragama sangat penting untuk mencegah konflik. Moderasi beragama menjaga keseimbangan antara komitmen pada ajaran agama dan penghargaan terhadap keberagamaan, nilai-nilai yang perlu ditekankan seperti komitmen kebangsaan atau menempatkan kepersatuan nasional di atas kepentingan kelompok. Yang kedua yaitu toleransi, menghormati perbedaan ajaran, keyakinan, dan praktek beragama. Yang ketiga yaitu anti kekerasan atau menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan atas nama agama. Yang keempat yaitu akomodatif, yang dimana bersedia berdialog dengan baik, bermusyawarah, dan mencari solusi damai. Nah, bagi mahasiswa dan masyarakat, film ini menjadi pengingat bahwa menjaga kerukunan bukan hanya tugas pemimpin agama atau aparat, tetapi tanggung jawab kita semua. Kita perlu kritis terhadap ujaran kebencian, berani menolak provokasi, dan mendukung penyelesaian konflik melalui cara-cara yang damai. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan dari film ini yaitu Banser Rianto menunjukkan bahwa intoleransi muncul secara bertahap, mulai dari diskriminasi, ujaran kebencian, hingga tindakan kekerasan. Melalui analisis teori sosiologi agama, kita memahami bahwa konflik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan relasi kekuasaan, otoritas, dan konstruksi identitas sosial. Nah, film ini juga memberikan gambaran nyata tentang tantangan konflik keagamaan di Indonesia. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi kunci penting untuk membangun masyarakat yang damai dan menghargai perbedaan. Baik teman-teman, itulah analisis dari film yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.